Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Xian berkata, "Kakak jangan malu," guruku berkata, "dia akan menikahimu keesokan harinya." Xian menyeringai, guru dan senior Yue dan Han Yu akan menikah bersama dengan guru. Setelah mendengarkan ucapan Xian, Sangguan Yue dan Sangguan Han Yu memandang Ye Chen serempak. Jangan membuat masalah Xian, ini bukan aku yang mengatakan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan lepas kendali. Aneh rasanya mempercayaimu. Sangguan Yue menatap Ye Chen dengan ganas, lalu menarik Sangguan Han Yu untuk berjalan menuruni gunung. Sepertinya harus melakukan tur yang bagus di Heng Yue. Setelah keduanya pergi, Ye Chen terbatuk dan menatap Xian, "Du Xian, apa yang kamu katakan?" Xian berkata, "Guru, dua kakak perempuan di keluarga Sangguan sangat cantik." Xian tersenyum, Paman Xiong berkata, "Mempunyai 3 istri atau lebih itu normal." Ye Chen bergumam, "Sialan Xiong." Xian tersenyum lagi, dan kemudian menatap Ye Chen dengan mengedipkan mata besar, "Guru, aku sudah berlatih keras." Itu benar. Ye Chen merasakan dagunya. Xian berkata, "Kalau begitu lihat hasil latihan Xian, aku sangat kuat sekarang." Xian telah mundur, pertama tersenyum, dan kemudian momentum kuat muncul seketika, ditutupi dengan energi yang indah, ada juga jejak kuno di alis. Luar biasa, Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Xian mengedipkan matanya, lalu turun, sosoknya seperti hantu, pedang peri ada di tangannya, dan serangan pedang mendekati hati Ye Chen, dan kekuatannya sedikit mengejutkan Ye Chen. Ya, kecepatannya oke, kekuatan pedangnya masih lemah. Ye Chen tersenyum sedikit dan mengangkat tangannya dengan lembut, mencengkeram ujung pedang Xian, dan kemudian menjentikkannya dengan jari, menerbangkan pedang keluar, bahkan Xian juga kaget. "Guru, jangan meremehkanku." Xian mundur, siap menggunakan jurus. Segera, ada suara lolongan pedang, dan seluruh tubuh Xian langsung muncul roh pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing ganas, dan jumlahnya tidak biasa dan besar, dan menembak ke arah Ye Chen. Jurus ribuan pedang. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, dan baju besi misterius muncul di depannya. Namun, yang mengejutkannya adalah ketika jurus ribuan pedang, yang ditampilkan oleh Xian, hendak bertabrakan dengan armor besi, semua pedang berbalik, melewati armor dan menembak ke arah Ye Chen. Trik ini menarik. Ye Chen sedikit terkejut. Ye Chen menginjak tanah dan membentuk pusaran yang berpusat di kakinya. Pusaran itu berputar dengan cepat, dan menjadi semakin besar. Bihai Tian Kuan. Sidik jari Xian berubah lagi. Tiba-tiba, dunia ini tiba-tiba bergetar, lautan Qi tiba-tiba muncul, ombaknya kasar, ombaknya melonjak, seluruh puncak giok diselimuti, dan bahkan Chu Ling yang dalam pengasingan terkejut, dan keluar dari gua, tampak terkejut. Dengan pemandangan yang luas itu. Boom! Segera, ada raungan di langit dan bumi puncak giok, semua karena tekanan Xian terlalu kuat, bisa menelan segalanya. Serangan besar, bagus. Ye Chen berdiri seperti monumen, dan membiarkannya ditelan oleh Bihai Tian Kuan, tetapi tetap tidak bergerak. Baru setelah itu Ye Chen menemukan bahwa jurus Bihai Tian Kuan memiliki kemampuan untuk menyedot kekuatan spiritualnya, dan ada teknik segel yang tersembunyi di dalamnya, dan rantai rune telah melilit tubuhnya, mencoba memenjarakannya. Menarik. Ye Chen Seng menggigil, menghancurkan rantai rune yang membungkusnya,
membelah Bihai Tianquan dengan satu telapak tangan. Tentu saja, Ye Chen baru saja membelah Bihai Tianquan, dan sepasang pupil mata besar muncul. Ada bunga-bunga yang tersebar jauh di dalam pupil mata, bersinar dengan cahaya misterius, tampak indah, tetapi itu memberikan perasaan berputar-putar. Bisa melahap pikiran orang. Xian, mata Wanhuamu berguna bagiku untuk pertama kalinya, dan itu mungkin tidak berguna bagiku untuk kedua kalinya. Ye Chen tersenyum sedikit, mematahkan ilusi Xian seketika, dan kemudian mundur selangkah karena Xian sudah bersiap dengan pedang tajam telah menembus, seolah terkejut, dengan kekuatan penetrasi yang tak tertandingi. Melihat ini, Ye Chen mencondongkan tubuh sedikit ke samping, dengan mudah menghindari serangan Xian, dan kemudian menepuknya dengan telapak tangannya. Namun, Ye Chen masih meremehkan kemampuan tempur Xian yang sebenarnya. Buat aku tidak terduga. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya, Xian menyeringai. Tingkat serangan ini tidak akan menyakitiku. Ye Chen menepuknya dengan telapak tangannya. Oke, pada saat kedua telapak tangan bertabrakan, Ye Chen mengerutkan kening. Detik berikutnya, Ye Chen ditampar oleh Xian dengan satu telapak tangan, karena pada saat itu, kekuatan Xian di tangannya tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali, karena Ye Chen meremehkan, Ye Chen menderita kerugian besar. Pada saat ini, penampilan Xian juga telah berubah, dan bayangan ilusif telah muncul di sekelilingnya. Dia sangat besar sehingga dia membungkusnya, dan kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dengan munculnya bayangan ini. Ini jurus terlarang, kekuatan langit dan bumi. Mata Ye Chen menyipit sejenak. Xian benar-benar cocok dengan langit dan bumi, menggunakan kekuatan langit dan bumi, dan bayangan besar yang menyelimutinya. Ini adalah jurus terlarang, tetapi itu adalah semacam kekuatan magis serangan dan pertahanan. Apakah muridku ini memiliki bakat seperti itu? Ye Chen tidak bisa tenang di dalam hatinya, meski Xian belum mengetahui langit dan bumi, dan dia belum menggunakan kekuatan langit dan bumi. Murid kecilnya melakukannya. Kakek naga tiba-tiba berkata, aku katakan sebelumnya bahwa gadis kecil ini akan dapat melampauimu di masa depan. Bakat seperti itu jarang terjadi di dunia, jika di level yang sama kau akan menderita. Aku masih meremehkan muridku, Ye Chen mendesis. Guru bagaimana? Xian menyeringai. Sambil tersenyum, Ye Chen menyerang Xian. Di sini, Xian baru saja menstabilkan bentuk tubuhnya, dan dia melihat sebuah jari menembus wajahnya, dan kekuatannya begitu kuat sehingga wajah kecilnya tiba-tiba menjadi pucat, karena serangan jari itu terlalu kuat. Tentu saja, tepat ketika jari itu hanya berjarak 1 inci dari alis Xian, Ye Chen berhenti tiba-tiba, dan kemudian dengan lembut menyentuh kepala Xian. Xian, kamu kalah. Masih belum guru. Xian tidak bisa menahan diri serangan sebelumnya cepat, satu misteri dan satu misteri, yang masing-masing luar biasa, tetapi di depan Ye Chen, itu hampir seperti hiasan. Duel kali ini, Xian kalah. Xian pikir sangat kuat, tapi di depan gurunya, semuanya masih lelucon. Jalan kultivator itu masih sangat panjang. Ye Chen menyentuh kepala kecil Xian dengan ringan, tetapi hatinya sangat gelisah. Seperti yang dikatakan kakek naga, jika Xian berada pada level yang sama dengannya, Ye Chen pasti akan kewalahan. Kamu membuatnya takut lagi. Chu Ling datang dan menyeret Xian, lalu dia masih menatap Ye Chen dengan tajam. Mengapa tidak? Aku tidak benar-benar bergerak. Ye Chen mengangkat bahu,
mengeluarkan banyak gulungan teknik dan menyerahkannya kepada Xian. Baiklah, belajar lagi dan bertarung lebih mantap. Aku mengerti. Xian, seperti biasa, mengambil banyak gulungan teknik dan berlari menuruni gunung seperti peri. Dia melompat-lompat dan sangat bahagia. Saat melewati Ye Chen, dia tidak lupa menghadapi Ye Chen. Dia tersenyum. Kapan harus menyerang Sekte Zhengyang? Melihat Xian yang pergi, Chu Ling'er menatap Ye Chen lagi. Ye Chen berkata, sebelumnya menyerang Sekte Zhengyang dalam 3 hari, Ye Chen secara sadar menemukan tempat untuk duduk, dan dia masih mengambil buah roh dari meja, dan dia sangat tidak tahu malu. Dengan kekuatan kami saat ini, siap berperang, dan memiliki kepercayaan penuh, tetapi situasi telah berubah. Tapi ini perang, aku panglima perang, yang harus kulakukan bukanlah bagaimana ingin menang, tetapi bagaimana bisa menang untuk meminimalkan korban. Selain itu, Sekte Zhengyang tidak sesederhana yang dipikirkan. Aku mendengar bahwa kau melihat Raja Pedang. Chu Ling'er menatap Ye Chen sambil tersenyum. Ya, aku bertemu dengan Raja Pedang. Berbicara tentang Raja Pedang, Ye Chen tiba-tiba menjadi tertarik, dan dia berjongkok di kursi. Raja Pedang jelas orang yang kuat di dunia, bahkan jika dia tidak berada di puncak. Dan efektivitas tempurnya tidak sebanding denganku. Chu Ling'er berkata, jika kakakku tahu bahwa Raja Pedang ada di sini, dia pasti sangat bahagia. Ini, apa hubungannya Raja Pedang dan Chu Xuan? Melihat mata aneh Chu Ling'er, Ye Chen membeku sesaat. Apa kau tidak tahu? Kakak perempuanku sangat mengagumi Raja Pedang. Chu Ling'er menatap Ye Chen sambil tersenyum. Juga, apakah ada yang lain? Ye Chen tidak tenang, dan menatap Chu Ling'er dengan luar biasa. Apa kau tidak membodohiku? Aku belum pernah mendengarmu mengatakan itu sebelumnya. Sudahkah kamu bertanya padaku? Chu Ling'er mengangkat bahu. Alasannya bagus. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggerakkan bibirnya. Mengakhiri percakapan, Ye Chen datang ke Gua Batu untuk pengasingan, untuk melakukan pengasingan terakhir sebelum perang. Dengan kata lain, ketika keluar sebelumnya, Ye Chen dipukul dengan parah oleh Raja Iblis dan Raja Falun, dan tidak bisa mengangkat kepalanya ketika dia dianiaya. Ye Chen berpikir bahwa kekuatan tempurnya yang kuat jauh dari cukup di mata banyak orang kuat di dunia. Kakek naga berkata, apakah kamu tahu jarak antara kamu dan Raja Iblis dan Raja Falun? Ye Chen berkata, awalnya aku pikir kekuatanku dan Raja Falun dan Raja Iblis hanya sedikit perbedaan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Tetapi setelah bertarung dengan Xian, aku menemukan bahwa aku mengalami kesalahpahaman. Kesenjangan kita bukan tentang tingkat kultivasi, tetapi tentang pemahaman tentang langit dan bumi. Sepertinya kamu tidak bodoh, kakek naga berbisik. Langit dan bumi memiliki banyak cara, ada banyak cara di dunia. Para kultivator memiliki jalan yang sama, cara yang sama. Raja Pedang menyadari dengan kekautan pedangnya. Raja Iblis dari domain iblis memasuki Tao dengan iblis, ini adalah Tao mereka. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa Taomu, yang benar-benar kuat melawan Tao, dan Tao tidak memiliki kekuatan atau kelemahan? Poin, tetapi ada banyak perbedaan. Ye Chen berkata, tidak terdefinisi, aku tidak mengerti sebelumnya, sekarang aku mengerti. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan terdiam. Sangat tenang duduk di sana, berpikir keras tentang caranya sendiri. Ye Chen menutup matanya perlahan. Kemudian, ada keheningan yang lama Gua Batu. Waktu berlalu dengan lambat. Ye Chen duduk selama 2 hari 1 malam.
Tidak ada jejak pergerakan selama periode ini. Dia menutup matanya, alisnya terkadang terkunci, terkadang meregang, terkadang bingung, terkadang jernih, dan sangat aneh. Entah bagaimana, tubuh sucinya bergidik dan memasuki keadaan yang aneh. Keadaan ini sangat misterius. Ye Chen hanya merasakan tubuhnya berkibar, seperti daun bambu, berkibar tertiup angin, seolah-olah dia dikelilingi oleh kekuatan yang tampaknya tidak ada. Kekuatan ini samar dan kuat. Sepertinya ada di depanmu. Ketika Anda menjangkau, Anda tampak jauh dari langit, dipisahkan oleh gunung dan sungai. Ada celah yang tidak pernah bisa dilintasi. Ye Chen ingin menarik diri, tetapi ternyata dia lemah. Di tengah-tengah, kekuatannya semakin kuat, dan bahkan memindahkan roh jiwa dari tubuh dan melayang ke tempat yang tidak diketahui. Tidak tahu seberapa jauh Ye Chen melayang ke atas, hanya mengetahui bahwa menjauh dari langit berkabut, seluruh pikiran bergerak, seolah-olah embusan angin dapat meniupnya. Ye Chen mendapati dirinya berada di dunia yang kacau, memalingkan muka kemanapun pergi, ada kekacauan, dan cahaya kekacauan terbang bolak-balik. Dunia tidak bisa ditembus dan tidak bisa ditembus. Boom! Suara guntur muncul, dan seluruh dunia yang kacau sedikit bergetar. Cahaya kacau menjadi ganas. Dunia yang kacau ini muncul retakan. Ketika retakan pertama muncul, retakan berikutnya tampak gila. Boom! Dunia yang kacau terkoyak oleh kilat, awan kekacauan bergulung, cahaya kekacauan terbang bebas, dan ingin menghancurkan dunia yang kacau ini. Bagaimanapun, dunia yang kacau benar-benar retak, yang ringan naik ke langit, berubah menjadi langit biru jernih. Meskipun segala sesuatu di sekitarnya adalah ilusi, Ye Chen merasa sangat nyata. Ini adalah dunia yang kacau. Ye Chen bertanya-tanya mengapa masuk ke keadaan seperti itu. Pemandangan di sekitarnya masih berubah. Setelah dunia yang kacau benar-benar terbelah menjadi langit dan bumi, ia masih mengalami evolusi yang panjang. Langit dan bumi menjadi cerah karena kekacauan, dan kemudian bintang-bintang muncul, seperti mata manusia bersinar, seluruh langit malam cerah, bintang yang tak terhitung jumlahnya, mekar. Ini proses yang panjang. Langit dan bumi tidak tenang. Ada badai petir setiap hari. Bukan sungai tapi magma panas yang mengalir, dan angin bukanlah angin tapi awan kacau yang redup. Tiba-tiba dunia berangsur-angsur menjadi tenang. Di atas bumi, menelan esensi langit, menyerap nutrisi dari bumi, dan perlahan tumbuh setiap hari, tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Ada kehidupan di langit dan bumi, dan bunga serta tanaman memanjat keluar dari tanah. Langit dan bumi yang redup ini berwarna hijau, subur, dan cerah. Ye Chen memperhatikan dengan tenang, menyaksikan evolusi sedikit demi sedikit. Musim sudah mulai terbagi antara langit dan bumi. Musim semi panas, musim gugur, dan musim dingin. Dunia ini sudah mulai menjadi indah. Itu tersapu dalam siklus musim, dan secara bertahap menjadi bersemangat. Mulai terbentuk di dunia. Hari demi hari, tahun demi tahun. Ye Chen, seperti orang ketiga, menjadi satu-satunya penonton dalam evolusi dunia ini. Secara alami, itu misterius, melahirkan segalanya dan memberi kehidupan ke seluruh dunia. Itu seperti seorang pelukis, dan menggambarkan gambar yang selalu ada. Namun, dunia ini akhirnya runtuh setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, matahari dan bulan menghilang, bintang-bintang dimusnahkan, bumi runtuh,
segala sesuatu antara langit dan bumi benar-benar menghilang dalam keruntuhan ini, dan dunia berevolusi dari kekacauan akhirnya kembali ke kekacauan. Keheningan yang mematikan dalam kekacauan. Ye Chen melayang di dalamnya, seolah-olah itu adalah satu-satunya makhluk hidup di dunia. Namun, Ye Chen tahu bahwa di dunia ini, Ye Chen hanyalah pihak ketiga. Ye Chen masuk ke dunia ini, tetapi tidak tahu harus pergi kemana. Kekacauan, kekacauan, kekacauan. Semuanya di sini adalah kekacauan. Pemusnahan satu era menandai awal dari era lain. Boom, bang, gunturlah yang dapat membelah kekacauan, membiarkan kekacauan terpisah, langit dan bumi terbentuk kembali, matahari dan bulan muncul, bintang-bintang bertemu, sungai mengalir dan semuanya adalah dunia yang semarak. Namun, pencipta tampaknya semakin tidak puas dengan mahakarya kali ini, dan sekali lagi membawa dunia dan segalanya kembali ke dalam kekacauan. Ye Chen tidak lagi hanyut, tetapi duduk bersila di dunia yang kacau ini, menganggapnya sebagai konsepsi artistik yang luas. Kekacauan berkembang, langit dan bumi dan segala sesuatu telah berevolusi dalam keruntuhan, dan kekacauan telah kembali di antara segala sesuatu. Satu era dan satu siklus. Ini adalah periode waktu tanpa akhir. Asal-usul dunia ini berangsur-angsur menetap. Dalam keadaan kacau, dunia yang kacau tidak tahu berapa banyak siklus yang telah berevolusi, dan siklus itu berulang dalam kehancuran dan kelahiran kembali. Tubuhnya berubah secara dramatis. Boom! Dunia yang kacau sekali lagi berevolusi menjadi langit dan bumi. Kali ini, Sang Pencipta tampaknya telah menghabiskan seluruh energinya, dan setelah begitu banyak pemusnahan dan kelahiran kembali, itu telah berevolusi terlalu lambat. Setiap perubahan telah melalui jumlah tahun yang tidak diketahui. Di era ini, segala sesuatu di dunia belum kembali ke kekacauan, tetapi terus berubah dalam perubahan menjadi dunia yang indah. Menjadi dunia yang indah.